Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry dimanapun berada. Puji syukur kalau hari ini kita bisa kembali lagi berjumpa dalam PDKT Online dengan kondisi yang baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tahukah saudara bahwa persembahan korban yang berkenan kepada Tuhan itu akan sangat menentukan terobosan di dalam hidup kita? Itulah sebabnya hal ini penting untuk kita ketahui. Karena terkadang atau bahkan tidak juga jarang, karena mentang-mentang kita sedang ada dalam masalah, kita menjadi kikir alias pelit dan seolah menahan apa yang menjadi milik Tuhan. Bukan berbicara tentang materi ataupun uang semata, tetapi ini lebih berbicara tentang hati daripada setiap kita yang mungkin saja bagi sebagian orang dengan alasan sibuk karena pekerjaan dan lain sebagainya menjadi tidak punya waktu sama sekali untuk melayani Tuhan dan bersekutu dengannya. Bahkan sampai ada yang berkata dia tidak lagi punya waktu untuk berdoa. Atau bagi sebagian orang lainnya yang selama ini sudah mulai melayani dan punya mesbah doa rutin secara pribadi, tetapi ketika masalah datang menerpa, bukannya mereka justru semakin giat berdoa, tetapi ini malah menjadi malas berdoa dan kerjanya hanya mengeluh dan menggerutu melulu karena merasa kecewa dengan kehidupan. Hari ini saya rindu mengajak agar setiap kita orang percaya untuk mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan, sekalipun kita sedang ada dalam masalah. Namun seperti biasa, sebelum kita bahas korban apa saja yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Sampaikanlah sabda-Mu ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang berdoa bersama kita katakan, Amin. Shalom, menyapa kembali Sobat DC Ministry yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sharing kali ini saya beri judul mempersembahkan korban yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang sempat saya singgung di awal sharing kita tadi, kalau persembahan korban kepada Tuhan itu penting karena sangat menentukan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Sebenarnya mau kita itu sedang berada di dalam masalah ataupun tidak, sebagai orang percaya, kita tetap dan harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena Tuhan itu memang layak untuk menerima segala sesuatu daripada kita. Bukan berarti Tuhan serakah, tidak. Tuhan tidak pernah kekurangan apa-apa sebab Dialah Gembala Agung kita. Tetapi jangan kita lupa kalau Tuhan itu menyelidiki hati dan menguji batin setiap kita. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Amsal 16 ayatnya yang kedua bunyinya, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Karena itu jangan pernah lenyapkan korban sekalipun kita sedang ada di dalam masalah. Karena tanpa korban tidak akan ada kemuliaan. Hari ini kita akan bahas apa-apa saja korban yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan belajar dulu dari cerita Nuh yang terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-15 sampai 22, demikian firman Tuhan. Kita baca di ayat 15, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu kemudian di ayat yang ke-18 dikatakan, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu.
Kita semua mungkin sudah pernah mendengar kalau kejadian Nuh ini sungguh mengenaskan karena kala itu seluruh dunia binasa dihukum Tuhan akibat dosa manusia. Singkat cerita, di saat berusia 600 tahun, Nuh beserta dengan keluarganya dan juga hewan-hewan disuruh Tuhan masuk ke dalam bahtera. Dan tak lama kemudian setelah mereka masuk, terjadilah air bah. Banjir yang luar biasa pun terjadi, sampai bumi termasuk gunung-gunung yang tertinggi di dunia, semuanya tertelan air. Pada waktu itu, mereka mengapung-apung di atas air yang sudah membumbung tinggi sampai ke langit. Lalu kemudian di ayat yang ke-15, berfirmanlah Allah kepada Nuh. Inilah sebuah firman yang ditunggu-tunggu oleh Nuh beserta dengan keluarganya. Sebab firman yang pertama dia terima, yaitu masuk ke dalam bahtera, sudah Tuhan genapi. Lalu setelah itu digenapi, Nuh menunggu dan terus setia menanti kapan Tuhan akan menyuruh mereka keluar. Sampai akhirnya tibalah ayat yang ke-15 ini. Waktu yang cukup lama saya kira Nuh ada di dalam bahtera itu. Ada sekitar kurang lebih setahun sejak hujan turun dan Nuh masuk ke dalam bahtera lalu kemudian keluar. Coba mari kita bayangkan, bosan nggak ya si Nuh ini ada di dalam bahtera selama setahun penuh? Kira-kira apa nggak stres dia menunggu kapan ya aku bisa keluar dari sini? Kurang lebih sama seperti kita-kita yang hari ini mungkin sedang ada di dalam masalah. Masalah setiap kita kadang-kadang kita juga menunggu kapan problema itu akan berlalu. Kapan kira-kira air bahku surut atau kapan cawan ini akan berlalu? Saudaraku, jika itu adalah Anda, ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah melupakanmu. Teruslah menanti-nantikan Tuhan, saudara. Cepat lambat, Tuhan pasti berfirman, kita semua akan keluar dari setiap permasalahan kita. Katakan amin. Tetapi selama Anda dan saya masih ada di dalam persoalan, mari kita persembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai hati kita itu salah sama Tuhan saat dirundung oleh masalah. Nuh menunggu genap 1 tahun, lalu firman Tuhan itu berbunyi di ayat 16. Keluarlah dari bahtera itu, sebuah kabar baik yang dinanti-nantikan olehnya beserta dengan keluarganya. Lalu kemudian di ayat yang ke-17 dikatakan, yang keluar itu bukan hanya Nuh bersama dengan istri dan anak-anaknya, tetapi juga segala binatang yang bersama-sama dengan dia, segala yang hidup, semuanya keluar dengan tidak kekurangan. Ketika Nuh ada di dalam bahtera atau istilahnya seperti kita-kita yang hari ini masih ada di dalam masalah, jangan lupa loh kalau Tuhan itu masih tetap pelihara kita. Karena itu hitunglah berkatmu satu persatu, jangan hanya hitung apa yang hilang saja, atau jangan frustasi karena apa yang belum kita miliki, tetapi hitunglah apa yang masih bertahan di sisi kita. Selama Nuh berada di dalam bahtera itu, tak satu pun hewan itu mati atau jatuh sakit. Padahal, kalau kita yang paham mengenai binatang pasti tahu, kalau semua hewan itu kan pasti rapuh. Ayam aja kalau kaget bisa langsung mati. Burung-burung liar apalagi, apa nggak pada stres tuh atau rontok semua bulu-bulunya karena yang sudah biasa berterbangan jauh kemana-mana, sekarang hanya bisa terbang di dalam bahtera. Bahtera mau segede gimana pun, tetap itu hanyalah sebuah kapal yang ukurannya hanya berapa kali berapa, tidak akan bisa sebanding dengan alam semesta. Belum lagi hewan-hewan yang selama ini berkeliaran di hutan belantara, sekarang mereka berada di kandang-kandangnya. Bukankah firman Tuhan yang berkata bahwa hewan-hewan itu akan Tuhan bawa kepada Nuh persis sebelum hujan tiba? Lalu kemudian binatang itu datang satu pasang demi satu pasang tanpa pemberitahuan, tanpa usaha manusia. Kalau Tuhan yang sudah ada mau, Tuhan pasti membuka jalan. Kalau Tuhan memberi kepada kita janji, maka Tuhanlah yang akan menggenapinya. Seperti hewan-hewan itu datang dengan sendirinya. Nuh bahkan tidak coba menangkap mereka. Nuh hanya percaya. Dan sewaktu hewan-hewan itu sudah ada dalam bahtera, tidak ada satu ekor pun yang mati ataupun jatuh sakit. Melalui cerita Nuh, saya mau ajak kita untuk mempertimbangkan lagi satu persatu yang Allah
telah lakukan bagi kita sementara kita adalah masalah pun, Tuhan itu memelihara kita dengan luar biasa. Tidak hanya hewan saja yang Tuhan pelihara, Nuh juga beserta keluarganya, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 menantunya yang masuk ke dalam bahtera, mereka semuanya baik-baik saja. Dan setelah Nuh keluar dari bahtera itu, lalu di ayatnya yang ke-20, apa yang Nuh lakukan? Mari kita baca ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Yang Nuh lakukan pertama kali saat keluar dari bahtera adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ketika masalah sudah berlalu, ketika Nuh keluar dari bahtera, Nuh langsung menyembah Tuhan dengan mempersembahkan korban di atas mezbah. Sepanjang Nuh berada dalam bahtera, Nuh menjaga hatinya dengan penuh ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dia juga selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Nuh mengagumi Tuhan, tidak hanya mengagumi amarahnya saja, tetapi lebih daripada itu, Nuh juga sangat mengagumi kasih setia Tuhan kepadanya. Selama setahun Nuh berada di dalam bahtera, dia sudah melihat bagaimana Tuhan memelihara ciptaannya dengan sungguh luar biasa. Nuh mengerti kalau urusan mengasihi, Tuhan itu tidak pernah menahan atau menghemat apa-apa. Betul-betul Tuhan itu mencurahkan segenap kasih-Nya kepada kita, bahkan anaknya pun dia serahkan untuk kita. Kalaupun Tuhan itu marah, Tuhan selalu menahan-nahan amarahnya untuk seperlunya. Nuh ini kan sesungguhnya juga orang berdosa. Dia dan keluarganya harusnya juga ikut binasa, tetapi Tuhan berbelas kasih kepada mereka, karena dia berusaha untuk mengenal hati Allah. Setelah Nuh keluar dari permasalahannya, yaitu keluar dari bahtera, Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sekilas kita baca mungkin terlihat kalau pengorbanan yang Nuh berikan pada Tuhan saat itu hanyalah pengorbanan biasa atau sekedar potong hewan, seperti yang hari ini pun juga banyak terjadi. Tetapi apa yang kita baca itu tidaklah sesimpel apa yang Anda dan saya pikirkan. Karena pada saat itu hewan-hewan sudah sisa sedikit. Jadi, Nuh kala itu mempersembahkan korban yang sangat mahal. Karena akal sehat manusia pastilah berkata, jangan dipersembahkan karena pasti akan dibutuhkan nanti. Akal sehat manusia pasti berkata agar menghemat. Atau jangan kasih ke Tuhan sebab kalau sudah dikasih, nanti kita nggak jadi punya lagi. Kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dari kelimpahan tentu banyak orang bisa melakukannya. Tetapi kalau itu dari kekurangan, disitulah luar biasanya. Dan itulah yang Nuh lakukan pada kala itu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah mendengar, atau jangan-jangan kita sendiri yang pernah berkata, mana bisa aku melayani Tuhan, karena waktuku sudah habis untuk bekerja. Atau lebih ekstrim lagi, ada orang yang berkata, aku tidak lagi sempat berdoa, bahkan ke gereja pun tidak. Karena hari Minggu juga harus bekerja dan membuka toko. Jangan kita perhitungan sama Tuhan. Kalau Anda mau berikan sesuatu kepada Tuhan, maka berikanlah yang mahal. Di sini dikatakan kalau Nuh mempersembahkan beberapa ekor, berarti itu nggak mungkin hanya 1 atau 2 ekor saja. Coba kita pikir lagi setelah hewan-hewan itu dipersembahkan kepada Tuhan, mungkin sejak saat itu, hewan itu sudah tidak ada lagi di muka bumi. Zaman sekarang aja kita tahu kalau ada beberapa hewan jenis tertentu yang dilindungi dan dijaga luar biasa karena tersisa hanya berapa ratus atau berapa ribu. Nah, kalau yang ini mungkin hitungannya masih berapa ratus atau ribu. Kalau yang Nuh persembahkan pada Tuhan di dalam cerita ini hanya tinggal beberapa, masih bisa dihitung dengan jari. Sebab itu, mari kita jadi orang yang jangan perhitungan kalau sama Tuhan. Sebab ketika dalam masalah, banyak orang yang hari-hari ini berubah menjadi kikir. Ini bukan bicara soal uang, tapi ini berbicara soal hidup dan soal hati kita. Karena hati kita, hati banyak orang bisa menjadi picik ketika berada dalam problema.
Lalu apa yang kemudian terjadi setelah Nuh mendirikan mezbah itu? Di dalam ayat 21 dikatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ketika Tuhan mencium persembahan itu, yang Tuhan cium bukanlah dagingnya, tetapi yang Tuhan cium itu adalah hatinya. Tuhan mencium hatinya Nuh karena Nuh tidak mengikuti akalnya sebagai manusia, tetapi dia mengikuti kasih karunia. Kalau akal sehat manusia pasti berkata, simpan saja, karena tinggal sedikit. Tetapi kasih karunia berkata, persembahkanlah untuk Tuhan, karena Tuhan layak untuk menerimanya. Berikanlah waktumu yang terbaik untuk Tuhan, bukan karena engkau punya waktu, tetapi karena Tuhan memang layak menerima semua waktu kita. Sudah sepatutnya Tuhan mendapat yang terbaik dari kita, sebab Dia layak, dan itulah yang Tuhan cium pada persembahan Nuh. Saking tergeraknya, Tuhan begitu terharu lalu berkata dalam firman-Nya, aku nggak akan mengutuki bumi ini karena manusia. Gara-gara persembahan Nuh hari itu, semua manusia tidak akan lagi mati dengan cara air bah. Sekalipun masih ada banjir atau tsunami bahkan, tentu kita turut merasa sedih dan bersimpati jikalau ada yang menjadi korban. Tetapi tidak pernah seluruh bumi tenggelam karena air bah. Kita harus bersyukur bukan hanya kepada Tuhan yang pertama dan segala-galanya, yang terutama adalah Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita juga harus berterima kasih kepada Nuh juga karena korban hati Nuh. Tuhan berfirman, aku tak akan mengutuki bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Inilah yang namanya belas kasihan Allah dari sisi Tuhan. Tuhan berkata begini, aku tidak akan mengutuki bumi ini lagi dengan cara yang demikian. Lalu tidak berhenti sampai di situ, sebab dilanjutkan dengan kata sekalipun. Yang itu berarti bahwa Tuhan juga tahu, kalau manusia tetap tidak akan berterima kasih, manusia tidak akan pernah berubah. Tuhan berkata, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, aku takkan membinasakan lagi. Lalu kemudian di ayat yang 22 dikatakan, selama bumi masih ada, Tuhan tidak membinasakan lagi segala yang hidup, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ada kemungkinan kayaknya setelah kejadian air bah yang membinasakan itu, terjadi sebuah perubahan ekologi yang masif di alam semesta. Yang sebelumnya mungkin hanya ada satu musim dan iklim, tapi semenjak kejadian air bah itu bumi berubah menjadi ada varian temperatur dan juga varian musim. Ada cuaca dingin dan juga panas, ada musim kemarau dan juga musim hujan. Bukan hanya siang dan malam saja. Sepertinya kejadian air bah itu mengubah kondisi bumi, sehingga ini jugalah yang mungkin menyebabkan manusia itu usianya tidak lagi panjang seperti dahulu kala, bahkan sampai ratusan tahun. Tetapi mungkin saja di zaman dulu ada banyak sekali juga jenis-jenis hewan-hewan yang juga punah di saat air bah itu terjadi. Lalu setelah itu masuklah bumi kepada musim menabur dan musim menuai. Yang dahulu kala kayaknya kita tidak perlu untuk menabur sebab sudah tersedia di mana-mana. Tetapi sekarang tanah pun juga sudah berbeda. Dan di ayat 21 dikatakan, sekalipun manusia tambah jahat, Tuhan itu berjanji tidak lagi menghancurkan bumi dengan cara yang demikian. Tuhan itu setia, saudara. Dan dari sejak zaman Nuh sampai hari ini, Tuhan tidak pernah lagi menghancurkan bumi. Sehingga sudah sepatutnya lah kita berkata, terima kasih kepada Tuhan jika sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan. Karena itu senantiasalah kita berusaha untuk selalu mempersembahkan korban yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dimulai dari korban yang pertama, yaitu tubuh kita. Firman Tuhan dalam kitab Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Manusia kalau lagi kecewa adalah masalah, punya kecenderungan untuk berdosa secara sengaja atau meninggalkan Allah. Jangan lakukan itu, saudaraku. Ketika kita atau siapapun yang sedang berada di dalam masalah, mari persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Jangan malah meninggalkan Tuhan dan jatuh ke dalam dosa secara sengaja karena putus asa ataupun kecewa karena doa-doanya belum dijawab. Lalu seolah marah ataupun ngambek sama sorga. Janganlah kita menjadi orang yang murtad atau bahkan sampai menjual iman kita. Tetapi persembahkanlah tubuhmu setiap saat sekalipun engkau belum keluar dari masalahmu. Satu hal yang bisa kita berikan tanpa perlu menunda, itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Lalu yang berikutnya, korban apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan untuk menyenangkan hatinya adalah pujian kita. Jangan terus-menerus mengeluh saat dalam persoalan. Sebab yang namanya mengeluh dan menggerutu melulu, itu malahan membawa kita itu semakin jauh dari rencana Allah, yang ujungnya bisa jadi malah menggagalkan perkara-perkara ilahi di dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Banyak orang gampang memuji Tuhan kalau kondisinya sedang baik-baik saja. Namun bagaimana ceritanya jika kondisimu sedang tidak baik-baik saja? Apakah kita masih atau tetap memuji Tuhan? Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan korban pujian itu adalah sesuatu yang kita persembahkan kepada Allah pada saat kita sepertinya tidak bisa memuji Dia. Ketika dunia rasanya sedang runtuh, marilah kita terus memuji Allah di dalam keadaan yang demikian. Pujilah Tuhan bukan hanya dalam keadaan yang baik, tetapi pujilah Tuhan tanpa melihat keadaan di sekeliling kita. Itulah yang dinamakan kita sedang memuji Allah dengan iman. Kita memuji Dia karena Dia Tuhan, tidak semata karena apa yang telah dilakukannya kepada kita. Sekalipun saya tahu ini tidaklah mudah untuk kita lakukan, tetapi kita harus berani untuk membayar harganya, bahkan membayar harga yang mahal untuk itu, karena itulah yang nantinya akan memberikan sukacita yang khusus di dalam hati Bapa. Lalu yang ketiga, korban apa yang dapat kita persembahkan untuk Tuhan adalah harta kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, kata Amsal 3 ayat 9. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah, kata Ibrani 13 ayat 16. Pengorbanan yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah pemberian yang didasarkan oleh kemurahan hati. Berbagi dengan orang lain itu juga merupakan salah satu bentuk korban pemberian. Karena itulah kita perlu memberi dengan murah hati kepada siapapun juga. Kalau kita nggak bisa memberi dari kelimpahan, kita masih bisa memberi dari kekurangan. Jangan pernah kita menjadi orang yang kikir, picik, dan pelit sekalipun masih dirundung masalah, bahkan jikalau itu adalah masalah keuangan. Tolaklah untuk menjadi orang yang perhitungan dengan Tuhan dan taburlah apa yang baik. Belajarlah untuk berbelas kasihan kepada orang-orang di sekeliling kita dan belajar juga untuk melakukan kebenaran. Jikalau ada yang berkata, bagaimana pula dengan orang-orang yang sedang dirundung masalah finansial atau sedang dalam kondisi yang sulit secara keuangan karena hutangnya masih belum lunas dan lain sebagainya? Apakah mereka tetap harus memberikan persembahan untuk mendukung misi atau memberikan persembahan untuk ini dan itu? Menurut saya, jikalau untuk hal yang demikian, maka prioritas yang pertama adalah melunasi hutang Anda terlebih dahulu. Dan kalau Anda tergerak serta rindu untuk memberi atau mempersembahkan sesuatu, maka berilah dari sesuatu yang merupakan milikmu. Sebab pada dasarnya, persembahan itu memang bukan soal jumlah,
tetapi lebih tentang sikap hati kita di saat memberi. Sebagaimana yang Yesus ajarkan dalam Markus 12 ayat 41-44. Di mana Yesus kala itu memuji seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser uang. Sebuah jumlah yang mungkin sangat sedikit jikalau dibandingkan dengan persembahan banyak orang-orang kaya yang memberi persembahan pada saat itu. Namun Yesus menekankan bahwa janda itu memberikan jauh lebih banyak daripada orang lain karena sang janda memberikan semua yang ia miliki. Dia punya hati yang mau memberi dengan sungguh-sungguh. Sebab terkadang kita cenderung mengukur nilai persembahan itu dari jumlah uang atau materi yang kita berikan. Namun sesungguhnya yang lebih penting bagi Tuhan adalah sikap hati kita di saat kita memberi. Persembahan yang datang dari hati yang rendah hati dan penuh dengan iman itu lebih berharga di mata Tuhan daripada jumlah besar yang diberikan tanpa keikhlasan. Memberi dengan hati yang ikhlas dan tanpa pamrih, dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan adalah esensi dari persembahan yang sejati. Janda ini memberikan semua yang dia miliki, dan itu adalah ekspresi nyata dari kepercayaan dan ketergantungannya kepada Tuhan. Dia tidak tahu bagaimana dia akan mendapatkan makanan berikutnya, tetapi dia memiliki iman yang kuat bahwa Tuhan yang akan memelihara dia. Jangan pernah kita menjadi pelit ketika dalam masalah, karena tidak ada korban, maka tidak akan ada terobosan. Kita ulang kembali, ada 3 yang kita bisa persembahkan sebagai korban yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka yang pertama adalah tubuh kita. Yang kedua, pujian kita. Jangan menggerutu dan mengeluh. Dan yang ketiga, harta kita, baik itu dari kelimpahan maupun kekurangan. Jangan pelit sama Tuhan. Haleluya. Demikian sharing pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kembali kami diingatkan untuk senantiasa mempersembahkan korban yang berkenan kepadamu, sekalipun kami ada dalam masalah ataupun tidak. Ajarilah kami untuk selalu setia dalam setiap musim kehidupan, menjadi anak-anak-Mu yang terus senantiasa menjaga hidup kami, untuk berjalan dalam kebenaran, sampai seluruh kehendak dan rencana-Mu digenapi atas setiap kami. Hari ini kami juga mau terus berdoa, menopang saudara-saudara kami, Sobat DCM Ministry dimanapun mereka berada. Dalam pergumulan apapun yang mereka hadapi, biarlah kasih Tuhan senantiasa memulihkan dan memberkati hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan berkati, katakan bersama, Amin, Amin, Amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan sampai jumpa.